Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atammu taslim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnah beliau dan mengikuti petunjuk beliau dalam segala bentuk segi atau sisi kehidupan kita, terkhusus dalam masalah ibadah. Kita ikut apa yang telah diajarkan Nabi SAW, maka itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan peluang untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW nanti di hari kiamat, dan kita mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar yang langsung diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Itu karena kita tetap istiqomah dalam sunnah Nabi SAW, karena di mana ada orang-orang yang mereka umat Muhammad SAW, tapi nanti di hari kiamat mereka tidak mendapatkan syafaat Nabi dan tidak diizinkan untuk diberi minum dari telaga Al-Kautsar oleh Allah Ta'ala. Walaupun Nabi SAW memiliki keinginan yang besar untuk memberikan minum kepada orang-orang tersebut, tapi tetap saja ketika mereka dipanggil oleh Nabi SAW untuk datang ke telaga Al-Kautsar, maka mereka tidak mendengar panggilan Nabi SAW dan tidak melihat Nabi SAW. Siapakah mereka? Itu orang-orang yang menambah-nambah dalam urusan agama, yang mengada-ngada dalam masalah ibadah, apalagi mengada-ngada dalam masalah akidah. Mereka tidak diakui oleh Allah untuk menjadi umat Nabi SAW, meskipun terlihat dari mereka bekas wudu di anggota tubuh mereka, tapi tetap saja anggota wudu itu tidak cukup menjadi sebab seseorang diizinkan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, bagaimana cara engkau mengenali umatmu yang sangat banyak nanti di hari kiamat, yang bercampur dengan orang-orang kafir, begitu juga tercampur dengan orang-orang atau umat-umat terdahulu. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa aku mengenali umatku nanti di hari kiamat dengan bekas wudu di anggota wudu mereka, akan mengeluarkan cahaya yang terang seperti ghurran. Ghurran itu seperti kepala kuda. Itu biasanya di bagian depan ada warna putih di depan, itu tanda. Seperti itulah Nabi SAW mengenali umatnya, jadi dengan wudu ini. Kemudian Nabi SAW menceritakan, dan aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsar, dan siapa yang dan aku akan memberikan minum kepada kalian dengan tanganku sendiri, dan jumlah, kalau bahasa kita ini, gelasnya itu lebih banyak daripada bintang di
jagat raya ini. Dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW berkata, ada orang-orang yang dari kejauhan kupanggil umatku, umatku, tapi mereka tidak dengar dan tidak melihat. Kemudian mereka semakin jauh dari telaga Al-Kautsar tadi, maka saat itu ada yang menyeru, yaitu malaikat berkata, innahum laisu min ummatik, Muhammad, mereka bukan umatmu, karena kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau tidak ada, dari hal-hal yang sifatnya baru dalam urusan agama ini. Itulah yang disebut dengan istilah muhdats, yaitu sesuatu yang baru dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan setiap muhdats itu namanya bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang baru dalam urusan agama itulah disebut dengan istilah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Sesat dalam artian adalah menjauhkan seseorang dari surga dan mendekatkan seseorang dari atau mendekatkan seseorang kepada api neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu tepatnya adalah neraka. Jadi yang menyebut dengan istilah muhdats, sesuatu yang baru dalam agama ini dengan istilah bid'ah itu bukan ulama dan bukan juga Wahabi yang menyebutkannya, tapi yang menyebutkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa tidak cukup hanya menjadi seorang muslim, tapi kita harus menjadi seorang muslim yang seutuhnya, yaitu dengan memurnikan tauhid kita murni dari yang namanya kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah memurnikan semua bentuk ibadah kita hanya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidah dalam ibadah yang telah ditetapkan oleh para ulama kita adalah al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Hukum asal ibadah itu adalah berhenti. Apa maksudnya kita berhenti? Tidak boleh kita jalan kalau tidak ada lampu hijau. Istilahnya seperti itu. Itu lebih jelasnya lagi bahwa kalau tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk mengamalkan ibadah itu, maka tidak boleh kita amalkan. Kalau ada, kita kerjakan. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Dan cukuplah dengan sesuatu yang telah ada saja. Jangan ditambah-tambahi. Kalau dikurangi, itu tidak boleh. Tapi kalau nggak sanggup kita mengamalkannya karena keterbatasan kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dikurangi juga tidak diperbolehkan. Merujuk kepada perkataan sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud bila mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang ada pada Nabi dan jangan membuat sesuatu yang baru, karena itu sudah cukup bagi kalian. Nah, ini menjadi nasihat bagi kita bahwa kita harus berada pada sunnah Nabi yang benar agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu belajar ya, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah kalau kita terus niat belajar mencari kebenaran, kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk dalam kajian kita tafsir Al-Qur'an dan tadabbur Al-Qur'an. Surat Al-Haqqah hari ini kita masuk pada ayat 28 ya, 28 sampai 32 insyaallah ini kita bahas. Mudah-mudahan kalau dengar ayat ini kita nggak ngantuk dan nggak berani ngantuk kayak ngeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma aghna anni maliyah. Ma aghna anni maliyah. Kita artikan dulu, setelah itu nanti saya bacakan di tafsir As-Sa'di. Allah Ta'ala mengatakan ma aghna. Ma di sini artinya tidak. Ya, ma itu bisa artinya apa dan bisa artinya tidak. Kalau dia biasanya kalau ma bertemu dengan fi'il madhi, kata kerja yang telah lewat, itu artinya tidak.
Agna itu ghani. Ghani itu artinya kaya. Kaya itu banyak. Ya, banyak harta itu namanya kaya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kekayaanku itu tidak berguna. Maka di sini ada kata maliyah, hartaku. Jadi ma'agna tidak berguna, anni untukku. Apa yang tidak berguna tersebut? Maliyah, harta. Kapan harta ini enggak berguna? Nanti di hari kiamat. Kalau nanti bisa dilihat doanya Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Di situ Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku nanti di hari di mana engkau bangkitkan seluruh manusia. Berarti nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum mereka dimasukkan ke neraka, dengan di neraka itulah kehinaan yang paling paling besar. Nah, di padang mahsyarnya dibangkitkan itu sudah dalam keadaan terhina banyak. Di antaranya adalah ada orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan berjalan dengan wajahnya. Wajah itu kan sesuatu yang paling yang paling mulia pada diri seseorang. Tapi dia harus berjalan dengan kepalanya. Berarti kan bentuknya dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai para sahabat ketika mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan dia berjalan dengan kepalanya, sebagai bentuk penghinaan dan ejekan serta kerendahan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan dengan kepala? Apa jawaban Nabi? Allah Subhanahu wa taala mampu membuat manusia berjalan dengan dua kakinya, maka Allah juga lebih mampu untuk membuat manusia berjalan dengan kepalanya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mulk, "Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Apakah orang-orang yang berjalan dengan kepalanya itu lebih baik daripada orang-orang yang berjalan dengan kedua kakinya dan dia bisa menuju tempat yang benar? Artinya dia berjalan sampai pada tujuan dengan cara yang benar. Nah, itu dia makna dari doa Nabi Ibrahim tadi, ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari kiamat, hari di mana engkau dibangkitkan seluruh manusia. Terus Nabi Ibrahim berkata, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta tidak berguna, wala banun, anak pun tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat. Kalau kita cerita hati yang selamat, maka selamat dari yang namanya syirik kepada Allah, baik yang besar ataupun yang kecil. Dari situ ada kata hari di mana tidak berguna harta. Sama seperti ini. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak berguna lagi di hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan dan sebelum saya bacakan tafsir Sa'di di sini, apakah semua harta kita ini enggak berguna nanti di hari kiamat? Hah? Apakah ada harta yang bisa berguna menolong kita nanti di hari kiamat? Ada. Disebut dengan harta yang bermanfaat. Ya, harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat itu adalah harta yang pertama, ada 4 nih ya. Harta itu dikatakan bermanfaat apabila yang pertama min kasbin halal, yaitu harta yang didapat dengan cara yang halal, itu harta yang bermanfaat. Jadi kalau harta yang didapat dengan cara yang tidak halal itu harta yang enggak bermanfaat, walaupun digunakan untuk yang bermanfaat. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, ini terkait dengan apa yang kita dapat dari rezeki kita ini. Kalau kita ambil, kita dapatkan dengan cara yang haram, kemudian kita infakkan fisabilillah,
atas nama ibadah kepada Allah, maka Allah nggak terima. Karena bagi Allah itu hartanya buruk dan Allah tidak mau menerima yang buruk-buruk. Itu dia. Maka harta itu kalau kita ingin dapat harta yang halal, harta yang bermanfaat, harta yang kita miliki bermanfaat, maka pastikan cara mendapatkannya itu halal. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang bermanfaat, al-malu an-nafi' namanya. Ya, harta yang bermanfaat adalah harta yang disedekahkan. Ini yang paling bermanfaat. Ya, ini yang paling bermanfaat. Kalau Bapak yang megang Al-Quran, itu bisa dibuka surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun. Itu pada ayat kedua terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan orang yang sudah meninggal. Semua orang yang sudah meninggal itu pasti menyesal. Nggak ada yang nggak menyesal. Walaupun dia banyak amal solehnya, walaupun dia berbahagia di alam kubur, ada penyesalannya. Apa yang disesalkan? Kenapa waktu di dunia tidak banyak bersedekah? Di situ intinya. Jadi orang yang bahagia di dalam kubur, yang dapat nikmat di kuburan pun, itu nyesal gitu. Kalaulah aku tahu sedekah ini membuat aku bahagia seperti ini, maka aku akan lebih banyak sedekah supaya lebih bahagia di dalam kubur. Apalagi orang yang dalam kuburan mendapatkan azab, siksa kubur, sengsara di kuburan, maka dia lebih berkeinginan agar supaya bisa nanti dihidupkan lagi di dunia sebentar saja. Qarib ila ajalin qarib. Qarib itu artinya dekat. Artinya Allah kasih waktu sebentar saja, maka dia akan memperbanyak yang namanya fa'as-saddaqah. Dia akan banyak bersedekah. Nah, inilah yang disebut dengan ila shadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Maka sebaik-baik sedekah adalah wakaf. Ya, sebaik-baik sedekah adalah wakaf. Wakaf itu nggak mesti tanah, Pak. Ini orang kalau cerita wakaf itu pasti yang terpikir dalam benaknya adalah apa? Tanah. Nah, karena selama ini tanah wakaf aja. Gak pernah dengar istilah harta wakaf atau uang wakaf, atau Al-Quran wakaf, atau handphone wakaf. Bisa juga handphone diwakafkan? Bisa. Ini kan handphone wakaf ini yang ini. Infak dari bapak ibu, saya belikan handphone untuk streaming ini. Ini wakaf. Para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah? Mereka sepakat ini yang namanya shadaqatun jariyah adalah wakaf. Yaitu wakaf itu artinya kan berhenti. Wakaf kan ada wakaf lazim namanya. Wakaf yang harus berhenti. Nah, wakaf. Kenapa harta yang diwakafkan disebut dengan istilah berhenti? Karena pada awalnya itu harta siapa? Harta kita. Apa yang menjadi milik kita, maka kita bebas untuk menggunakannya. Tapi begitu kita wakafkan, kita nggak bisa lagi menggunakannya. Sudah berhenti kemampuan kita untuk, dan keluasaan kita, kebebasan kita untuk menggunakannya. Dan wakaf itu dikatakan wakaf juga apabila digunakan dalam waktu yang panjang. Nah, itu dia. Maka kalau sedekah makan itu bukan wakaf namanya. Karena begitu dimakan habis. Tapi bukan berarti kita nggak mau sedekah makan. Karena Nabi SAW banyak menyebutkan, di antaranya adalah ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, kasih makan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Wa qumu bil laili wan nasu niyam. Yang keempat, bangunlah kalian di malam hari saat orang sedang tidur. Apa yang kita dapat? Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian nanti masuk surga dengan selamat. Itu terkait dengan makan. Ya, jadi kembali kepada harta yang
bermanfaat adalah harta yang disedekahkan atau diwakafkan. Maka Nabi SAW salah satu amalan yang ketika seseorang sudah meninggal dunia dan terus mengalir pahalanya adalah diantaranya yaitu mushaf atau Al-Quran yang dia wariskan, maksudnya yang dia wakafkan. Jika Bapak Ibu beli Al-Quran diwakafkan, itu pahalanya ngalir terus sampai hari kiamat. Walaupun Al-Qurannya udah nggak dipakai lagi, tapi kan sudah dibaca orang, sudah dihafal. Apalagi yang ngapal Quran itu digunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi selagi hafal Quran itu masih ada pada dirinya dan dibaca, maka pahalanya ngalir. Apalagi nanti kalau diajarkan kepada orang lain, terus diajarkan lagi, maka berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan sampai hari kiamat. Yang ketiga, harta itu bermanfaat apabila digunakan untuk sarana dakwah, sarana ibadah, bukan sarana dakwah, sarana ibadah. Kalau sarana dakwah tadi wakaf. Sarana ibadah. Contoh, Bapak Ibu kemarin naik apa? Macam-macam lah ya. Ada yang naik kendaraan roda 2 atau mobil. Macam-macam. Itu kendaraan yang Bapak pakai itu kendaraan bermanfaat. Kenapa? Digunakan untuk sarana ibadah. Makanya kalau untuk fasilitas ibadah kita ini, beli baju sholat yang untuk baju koko untuk sholat tuh yang cantik sekali ya. Karena Allah cinta sama yang cantik, indah-indah. Sampai Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaian kalian yang bagus-bagus untuk kalian beribadah di masjid. Jangan baju untuk undangan lebih mahal daripada baju untuk sholat. Ya, ibu-ibu. Jangan sampai fasilitas dunia itu lebih mahal daripada fasilitas untuk beribadah. Itu namanya harta yang bermanfaat apabila diarahkan dia, dihabiskan, dikeluarkan, digunakan untuk sarana ibadah. Nah, beli Al-Quran jangan murah-murah kali. Beli yang bagus, yang mahal supaya bacanya nyaman dan pahalanya ada, itu bermanfaat hartanya. Kemudian yang keempat adalah harta dikatakan bermanfaat apabila tidak digunakan untuk hal yang sia-sia, apalagi untuk yang haram. Kalau hal yang sia-sia apa? Merokok haram lagi. Beli paket data sampai 150.000, habis 3 hari untuk main game. Sia-sia itu kan? Sia-sia. Nonton lawak-lawak di YouTube, nonton lawak-lawak, ketawa-ketawa semua, nggak jelas. Itu tidak bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi membaca ayat Al-Quran surah At-Takatsur. Apa itu surah At-Takatsur awalnya? Alhaakumut takatsur. Kalian ini banyak-banyak mengumpulkan harta menyebabkan kalian lupa terhadap akhirat. Hatta zurtumul maqabir. Begitu masuk kubur baru teringat, ya Allah, gak banyak aku beramal soleh, sibuk nyari dunia. Ternyata yang kita cari dari dunia ini nggak kita bawa mati. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam, mali. Manusia berkata, ini hartaku. Jadi dia berkata, itu ladang Ustaz, punya kita itu, luasnya sampai sana sampai ujung. Nah, Ustaz, punya kita semua. Itu rumah kita saat ada, saat sini ada, nanti di Medan ada satu lagi, gitu kan? Terus ini mobil kita saat, ini mobil untuk anak sekolah, yang sana juga ada itu, itu untuk istri ke apa lah, istri atau istri aja, istri ke mall, kemana? Dia bilang hartaku banyak. Ada orang kayak gitu kan? Ada, tapi nggak di sini. Kenapa di sini nggak ngomong gitu? Karena nggak punya. Ada orang seperti itu, pamer hartaku, ini hartaku. Ya, ladang kita, semuanya punya kita. Kemudian Nabi SAW berkata, wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta. Wahai manusia, sadarilah bahwa hartamu itu cuma ada 3. Hartamu itu cuma ada 3. Yang pertama adalah harta yang kamu makan. Habis dimakan jadi apa? Jadi kotoran, habis, hilang. Selesai. Yang kedua,
Au labista fa ablaita, atau kamu pakai harta yang kamu pakai. Mobil dipakai, kereta dipakai, nanti lama-lama kan jadi jelek, nggak dipakai lagi. Baju juga sama, beli kita mahal-mahal, setahun 2 tahun nggak terpakai lagi baju itu. Jadi kain lap kan, jadi ngelap pipis anak-anak pun baju itu nggak berguna lagi, gitu kan? Habis dia jadi barang rongsokan, nggak dipakai lagi. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, au tasaddaqta fa amdaita, atau harta yang kamu sedekahkan itulah yang akan kamu bawa mati nanti. Itu harta kita Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jangan pamer-pamer gayalah banyak-banyak, kalau nggak banyak sedekah. Maka jadilah orang kaya yang rajin sedekah. Jadilah orang miskin yang rajin sedekah juga. Kita ini kan miskin kita ini. Ya. Tadi Nabi berkata, mencari harta melalaikan kita dari ibadah sampai kita mati, sampai kita masuk kubur. Kenapa manusia bisa seperti itu ya? Iya. Kalau bahasa ulama disebut dengan istilah karena rakusnya terhadap dunia. Ini ada hadis dari Imam At-Tirmidzi. Saya pun baru dengar hadis ini dan baru baca. Apa kata Rasulullah? Ini ya, rakusnya manusia terhadap dunia ini dicontohkan oleh Nabi, dibuat apa namanya? Perumpamaan. Ya. Dan kita bisa keluar dari rakusnya dunia ini dengan ilmu dan iman kita. Coba kita lihat apa kata Rasulullah. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. 2 ekor serigala yang sangat lapar sekali. Itu apabila dia apa namanya? Dilepas, di depannya itu ada kambing. Gimana kira-kira? Nah, ini udah lapar kali serigala ini, udah lama dia nggak makan. Begitu ada kambing di depannya, dilepas itu serigala, maka dia akan segera menerkam secepat mungkin. Ya bisa terbayang sama kita kan serigala itu. Dan Nabi berkata, semangat dan rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan itu lebih rakus lagi daripada 2 serigala yang lapar tadi terhadap makanan itu tadi. Ngeri ya? Dunia ini. Padahal dunia ini di sisi Allah lebih mahal lagi sebelah sayap nyamuk. Lebih mahal lagi sebelah sayap nyamuk daripada mobil kita. Betul ya itu? Hah? Menunjukkan bahwasanya apa yang nanti akan kita ambil dan kita nikmati di hari kiamat jika dibandingkan dengan dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, terkadang kita ini terfitnah dengan dunia hingga akhirnya rakus kita terhadap dunia ini terlalu besar. Hingga akhirnya saking rakusnya kita dunia ini, khawatir nggak dapat dunia, kawan kita pun kita sikut. Sahabat kita sendiri pun kita pijak supaya kita berada di posisinya yang enak. Ini kawan bangsat kayak gini nih. Ya. Yang namanya teman soleh adalah teman yang senang ketika sahabatnya senang. Ini malah enggak. Kalau masih apa namanya iri terhadap apa yang didapat oleh temannya, itu masih mending kalau nggak ada eksekusi. Ini ada eksekusinya. Bagaimana supaya apa yang didapat oleh teman itu hilang dan dia menggantikan posisinya. Bangsat nggak ini? Hah? Maka bertemanlah dengan orang yang soleh. Kalau orang soleh dia nggak rakus terhadap dunia dan kedudukan. Nggak ada orang soleh rakus terhadap dunia dan kedudukan. Kalau dia rakus terhadap dunia dan kedudukan, bukan orang soleh. Iya. Karena orang soleh itu punya muru'ah namanya, Pak. Muru'ah itu ada apa namanya ya? Pantas dan nggak pantas gitu. Orang soleh mau makan banyak aja dijaga, dicela,
Mas, kayak Imam Syafi'i, masa orang soleh kayak gini makannya banyak kali? Nggak wajar makannya. Ah, itu namanya apa? Muru'ah. Gitu ya. Baik. Jadi harta itu ada 3. Yang kita makan habis, yang kita pakai habis, yang kekal apa yang kita sedekahkan. Maka sedekahlah, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya bacakan tafsir Sa'di di sini. Kata Allah Ta'ala di situ, hartaku tidak bermanfaat bagiku nanti di hari kiamat. Ai ma nafa'ani la fid dunya lam uqaddimhu minhu syai'a wala fil akhirah. Yaitu hartaku tidak bermanfaat di dunia, banyak kugunakan untuk hal yang sia-sia atau yang haram, dan tidak kupersembahkan untuk kuambil manfaatnya nanti di hari kiamat. Maksudnya dipersembahkan untuk hari kiamat itu dengan cara disedekahkan. Kemudian ini di awal beliau mengatakan walam yanfa'ahu fi iqtida'i min adzabillah. Hartanya itu tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah. Jadi kalau kita ambil makna dari perkataan Sa'di ini bahwa ada harta yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Apa itu? Harta yang kayak mana? Sedekah. Maka Nabi pernah berkata, fattaqun nar walau bi syiqqi tamratin. Selamatkan dirimu dari neraka walaupun cuma bersedekah dengan sebutir kurma. Itu deh. Bukan main-main. Sedekah dengan sebutir kurma itu bisa menghalangimu dari neraka. Apalagi sedekah yang jumlahnya lebih berharga daripada sebutir kurma tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan harta kita tidak berguna. Ternyata bukan hanya harta yang gak berguna. Di dunia ini kan ada orang kaya, hartanya banyak, tapi dia gak gunakan untuk fasilitas ibadah, gak digunakan untuk wakaf, gak digunakan untuk sedekah. Maka gak berguna, hartanya gak bisa menyelamatkan dia. Kemudian di dunia ini ada orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, termasuk raja-raja, termasuk misalnya presiden, panglima, atau gubernur, apa segala macam lah, semua yang punya kedudukan jabatan yang tinggi-tinggi itu. Begitu dia nanti di hari kiamat, gak ada satupun yang bisa menolongnya. Ya, kita lihatlah kalau di dunia ini kan, pejabat itu mau masuk mobil aja ada yang bukain pintu. Begitu sampai dalam mobil, disediain semuanya. Mau minum diantarkan, semuanya difasilitasi. Anak-anaknya pun mau belanja ke mall diawasi gitu. Dijaga, ada bodyguardnya. Kalau bahasa kita apa namanya? Ajudan. Makanya enak jadi pejabat tuh, di mana-mana dilayani gitu kan. Mau jadi pejabat? Kenapa nggak mau? Nanti aja di surga kalau nggak bisa jadi pejabat di dunia, jadi pejabat di surga bisa ya? Bisa jadi pejabat di surga nanti? Bisa. Mau jadi presiden di surga bisa? Bisa kali. Apa yang kita inginkan di surga bisa. Mau jadi pembalap kita di surga pun bisa. Iya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang ada di surga, apa yang kalian inginkan itu ada di surga. Mau apa aja, nggak ada batasannya sama sekali. Coba pertanyaannya, apakah terpikir kita jadi pembalap nanti di surga? Karena sibuk dengan kenikmatan yang ada di surga. Gitu. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita ahli surga. Amin ya Allah. Tapi ternyata kedudukan dan jabatan yang didapat di dunia ini, begitu nanti di hari kiamat dia punya pengikut yang banyak, punya rakyat yang banyak, massa yang banyak, itu tidak juga bisa menolongnya. Maka di sini ada kata Allah katakan halaka anni sultaniya. Halaka, celaka, artinya habis. Anni dariku sultan. Sultan itu apa artinya sultan? Kekuasaan, kehebatan, kepemimpinan. Nah itu, pemimpin dia jadi pejabat kalau bahasa kita. Maka di sini idzahaba falam tanfa al-junud al-katsir. Jadi misalnya dia raja, dia punya tentara yang banyak. Itu tentara yang banyak itu enggak berguna baginya, enggak bisa menolongnya di hari kiamat dari neraka. Walal jah al-arif, kedudukan yang tinggi pun itu tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Maka ini menjadi nasihat bagi kita. Banyak harta di dunia tidak menjamin
kita bahagia di hari kiamat. Kedudukan yang tinggi di dunia juga tidak menjamin kita nanti punya kedudukan di hari kiamat. Cuma satu yang bisa menjamin, yaitu untuk kita menjadi orang-orang yang selamat dari neraka dan tinggi kedudukan kita nanti di hari kiamat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah nanti di hari kiamat, termasuk juga di dunia, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat orang bertakwa adalah dia mau menginfakkan sebahagian dari harta yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Di hari kiamat nanti yang akan dia panen. Maka kalau kita mau kaya, hemat atau sedekah? Kalau bahasanya hemat pangkal kaya, itu dulu. Oh, sekarang habis begitu kita ngaji, kita ganti sedekah pangkal kaya. Di dunia harta kita dengan bersedekah Allah tambah. Di hari kiamat kita telah menabung harta yang berlipat-lipat. 1.000 yang kita sedekahkan di dunia ini, di hari kiamat Allah ganti berapa? 1.000 atau lebih atau kurang? Berapa jumlahnya? 700 kali lipat. Jadi 1.000 jadi 700.000. Itu dia. Maka saya kan dulu pernah sampaikan bahwa ibadah ini ada lipat gandanya dia. Dan di antara ibadah yang dilipat gandakan adalah sedekah. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya, kita percepat sedikit ini ya, supaya kita sampai pada ayat ke-32. Khudhuhu faghullu. Begitu hartanya enggak bisa menyelamatkan dari neraka. Kekuasaan juga enggak bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Apa yang terjadi pada dirinya ketika dia sudah ditetapkan untuk masuk neraka? Khudhuhu, ambil dia. Allah perintahkan kepada malaikat. Malaikat siapa? Az-Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu kerjanya apa? Nyeret orang dari mahsyar ke neraka. Khudhuhu, ambil dia, seret dia, faghullu. Ghullu itu artinya cekik lehernya. Dalam beberapa tafsir disebutkan dicekik lehernya itu pakai tangannya sendiri. Jadi tangannya itu dilipatkan ke lehernya, dibelenggu di leher. Nggak tahu kita bentuknya seperti apa. Ya, tapi tangan kita ini dengan tangan kita. Tangan orang yang masuk neraka ini sebelum dia masuk neraka itu dibelenggu di lehernya supaya dia tercekik gitu. Itu sebagian penafsiran. Sebagian lain mengatakan pakai apa? Rantai. Jadi lehernya itu diikat pakai rantai. Diseret. Coba kita dengarkan tafsir Ibnu Katsir. Ada beberapa riwayat. Ketika Allah tadi katakan, ambil dia, seret dia, cekik dia, ikat lehernya, Allah perintahkan malaikat. Di sini disebutkan, ibtadarahu sab'una alfa malakin. Begitu Allah berkata, ambil dia, seret dia, 70.000 malaikat berebut untuk menyeretnya. Jadi setiap satu orang yang Allah katakan kepada malaikat, ambil dia, seret dia, cekik dia, lemparkan ke neraka. Begitu perintah itu Allah ucapkan, maka berlomba-lomba 70.000 malaikat untuk nyeretnya. Rebutan. Sanggup? Na'udzubillah min dzalik. Ada yang ngantuk? Hah? Mana berani tidur? Berani juga tidur kayak gini, ngeri lah kita. Bahkan dalam sebuah riwayat bukan 70.000 lagi. Ini ada riwayat dari Ibnu Abi Dunya. Disebutkan annahu yabtadiruhu arba'umi'ati alf. Berebut untuk menyeretnya dan mencekiknya, mengikat kepalanya dengan rantai tadi, kemudian diseret masukkan ke neraka. Itu arba'umi'ah, 400.000 malaikat untuk berebut untuk menariknya. Kemudian apa di sini ada berkata wala yabqa syai'un illa daqqahu. Semua 400.000 malaikat ini memukulinya semuanya. Digebukin. Terus dia bilang, yang digebukin ini berkata,
Mali walak. Hei, ngapain kalian pukul-pukul aku? Ya enggak terima dia, kenapa dipukul-pukul? Apa kata malaikat? Fayaqulu inna rabba 'alaika ghadban, fa kullu syai'in ghadbanun 'alaika. Sesungguhnya Allah murka kepadamu, maka semua malaikat juga murka kepadamu. Inilah bentuk geramnya kami sama kamu. Jadi malaikat pun marah. Ya, malaikat itu pun marah. Maka kata Fudail ibn Iyad juga beliau mengatakan, khuduhu faghullu ibtadahu 70,000 malakan ayyuhum ja'alal ghul fi 'unuqihi. Ketika Allah katakan ambil dia dan cekik dia, buat belenggu di lehernya, 70.000 malaikat itu berebut untuk mengikat lehernya dengan rantai. Rantainya seberapa panjang? Hah? Ini lihat nih. Tsummal jahima sallu. Jadi ambil dia, cekik dia, seret dia, kemudian lemparkan ke al-jahim. Al-jahim itu nama neraka. Sallu itu artinya lemparkan dia. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau di neraka itu kenapa dilemparkan? Kenapa diseret? Karena nggak ada yang mau masuk neraka, maka diseret. Dan ternyata ketika mereka diseret ke neraka, tadi kan di rantainya kan diikatkan di leher. Itu masih pemanasannya. Ya itu masih muqaddimah. Begitu mereka mau dimasukkan ke neraka, malaikat-malaikat zabaniyah dari itu mereka mengambil rantai yang lebih panjang lagi. Panjangnya berapa? Thumma fi silsalatin dzar'uha 70 dira'an fasluku. Kemudian apa istilahnya ini ya? Gantung mereka ini. Ini orang digantung dengan besi yang panjangnya 70 hasta. Dalam tafsir-tafsir nih, di antara tafsir At-Tabari disebutkan setiap satu hasta, karena 70 hasta tadi ya panjangnya, setiap satu hasta ini itu jaraknya, jauhnya sejauh perjalanan dari Kufah ke Mekah. Kufah itu di Irak ke Mekah. Tadi saya lihat di Google, berapa jarak antara Irak ke Mekah? 1.600 km. Satu ini. Ada berapa lagi? 70 hasta. Maka dalam tafsir At-Tabari disebutkan. Ngeri kita baca ini. Ibnu Katsir disebutkan. Qala Ibnu Abbas berkata, sahabat Nabi yang menafsirkan ayat ini. Fasluku itu artinya ikat dia, gantung dia dengan rantai tadi itu yang panjangnya 70 hasta, tapi setiap satu hastanya 1.600 km jauhnya. Tadkhulu fi ustihi thumma takhruju min fihi thumma yunadhamuna fiha kama yunadham al-jaradu fil 'ud hina yushwa. Ternyata di sini ditafsir untuk Abbas, rantai itu dimasukkan dari lubang duburnya, anus, lubang dubur. Tsumma takhruju min fihi, sampai keluar dari mulut seperti babi yang ditusuk sampai tembus ke mulutnya. Manggang babi kan kayak gitu ya? Pernah manggang babi enggak? Ya sengaja kita alihkan supaya enggak takut kali. Masukkan dari duburnya, kemudian sampai keluar ke mulutnya, kemudian dibariskan. Ini orangnya banyak berarti. Orang rantainya segitu panjang tadi, segitu jauh, dibariskan seperti orang sedang memanggang jarod belalang, sate belalang. Belalang halal ya, halal. Udahlah kita gantilah seperti orang sedang nusukin sate kambing, sate ayam tuh, dibariskan semuanya itu. Maka nanti di hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang yang masuk neraka itu dipanggang dulu, digantung. Dia belum masuk ke neraka itu, dipanggang dulu, digantung. Jadi namanya digantung di neraka dengan rantai-rantai itu bukan digantung hanya sekedar digantung, dicekik lehernya gantung, bukan, tapi dimasukkan dari duburnya sampai keluar ke mulutnya. Dan ada lagi ini, Ibnu Abbas juga mengatakan,
kenapa rantai itu dimasukkan ke dubur sampai tembus ke mulut, enggak di enggak di leher. Ibnu Abbas mengatakan, yuslaku fi duburi hatta yakhruja min mankharihi hatta la yaquma ala rijlaihi. Jadi sengaja Allah buat dimasukkan dari duburnya, keluar dari mulutnya, itu supaya dia tidak bisa berdiri. Supaya kita nggak bisa berdiri tegak gini. Jangan kita, supaya orang nggak bisa berdiri tegak seperti ini. Karena kalau dia berdiri tegak nanti dia lari dia, memberontak dia. Tapi kalau dimasukkan itu dia tergantung, menggantungkan dia kan, nggak bisa kemana-mana. Kakinya nggak menyentuh tanah, dia nggak bisa kemana-mana. Sebagai bentuk apa? Azab yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali membaca ayat tentang api neraka, beliau selalu berdoa agar selamat dari api neraka. Ada doa yang paling pendek, sangat pendek sekali, untuk bisa kita baca agar kita ini selamat dari api neraka. Rabbi ajirni minan nar. Pendek ya. Kita hafal sekarang. Yang takut neraka hafal ayat hadis apa? Doa ini. Rabbi ajirni minan nar. 3 kata aja. Rabbi ajirni minan nar. Rabbi ajirni minan nar. Ada sebuah riwayat, ini doa dibaca setelah maghrib dan subuh 7 kali. Ya, dibaca setelah subuh dan maghrib 7 kali. Rabbi ajirni minan nar, Rabbi ajirni minan nar, Rabbi ajirni minan nar, sampai 7 kali. Sebagai bentuk perlindungan kita kepada Allah dari api neraka. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari api neraka. Bapak Ibu, sampai sini dulu ya kajian kita. Saya jam 8 ada acara wisuda tahfidz Al-Quran di pondok pesantren. Jadi saya tidak bisa lama-lama hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Cek, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sekarang? Ada bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ada mendengar ini membaca hadis, kan ada sahabat-sahabat yang jamin masuk surga. Tapi di situ ada disebutkan dalam hadis itu surga merindukan tiga orang sahabat, yaitu Ali, Ammar dan satu lagi Salman. Itu hadisnya gimana? Pernah dengar hadis ini? Pak? Ya, nanti kita bahas. Enggak. Baik, sebelum pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu ini ada hadiahnya. Ada yang mau saja? Mau lah, masa nggak mau? Kalau nggak ada, Saya aja mau. kalau nggak ada saja ada yang mau ini Bu, Pak. British Propolis, ada yang mau? Masya Allah. Angkat yang mau? Ini nggak jualan kan? Baik. Kalau nggak ada yang mau, ya udahlah, nggak usah dikasih. Baik, gini, Bapak ada yang mau ngomong? Tadi Ustaz, izin saya bikin tanya jawab. Kita minta ini ada hadiah British Propolis, Masya Allah, Bapak ada yang mau. Ini hadiah, ini sifatnya untuk khasiat sekaligus menambah imunitas ya, imun kita dalam tubuh. Yang bisa ada pertanyaan dapat hadiah. Hadiahnya ini satu dengan sajadah. Dan ini kesepakatannya yang belum pernah dapat hadiah, bisa boleh? Boleh. Pertanyaan gampang. Kalau tipe nih, Ya? yang tipe nih, tim kamera bertunjuk. Nggak boleh. Bapak dan Ibu, pertanyaan sangat gampang sekali. Tadi Ustadz menyampaikan, ini yang nyatet pasti tahu dulu. Tapi ingat ya, Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan hadiah, ya, yang belum pernah mendapatkan hadiah. Pertanyaan sangat gampang Bapak dan Ibu. Saya menyampaikan ada 3 harta kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 harta kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan ketiga-tiganya Bapak dan Ibu. Yang belum pernah ini angkat tangan kayak dari semua ini. Ibu
udah. Bingung kan? Nah, serah Ustaz aja, atur aja. Yang belum pernah kayaknya di luar, yang pertama, yang apa kacamata. Tanya udah pernah dapat hadiah belum? Belum pernah, udah pernah? Belum pernah. Mau hadiah? Maulah. Oke, silakan. Yo. Yang pertama itu adalah harta yang dimakan, yang kedua adalah harta yang dipakai, yang ketiga adalah harta yang bisa didapat. Oke, Ustaz. Ya, betul lah. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Artinya yang bermanfaat nanti di hari kiamat adalah harta yang kita sedekahkan. Ikhlas Bapak dan Ibu? Banyak yang gak ikhlas sebetulnya. Karena banyak yang tunjuk tangan, angkat tangan yang ditunjuk. Masya Allah, barakallah. Ya, sedikit teringat tadi harta yang sedekahkan Bapak Ibu rahimahumullah. Tadi saya tunjuk ini handphone dari infak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita juga baru beli laptop untuk dakwah Ramdhani yang Bapak Ibu nikmati setiap minggunya, setiap harinya itu ada quote hadis, ada audio kita, video kita yang kita kirim itu. Nah, itu kita sekarang beli laptop yang baru. Kalau dulu punya Bang Zulham tuh laptopnya dan dangak-dangak kalau kata orang. Alhamdulillah infak Bapak Ibu yang ngaji-ngaji nih setiap pagi ini Ahad dikumpulkan dari Bu Fitri dah kita dah kita alokasikan juga untuk beli laptop. Itu semuanya jadi wakaf untuk Bapak Ibu semuanya, doakan supaya kami sehat ini, supaya dakwah-dakwah kami tetap terus berjalan. Bapak Ibu jangan pelit-pelit untuk membagikan kepada orang lain, tinggal duduk sambil bagikan aja, nggak nyari-nyari materi. Kalau kami sibuk nyari materi. Kadang pagi-pagi jam 6 saya sudah ditagih sama Bang Julham, Ustaz, hadisnya kirim, udah lama ngirim hadis katanya. Ya, alhamdulillah semoga bermanfaat, amin. Boleh satu lagi, segera. Bagi Bapak dan Ibu, tadi juga Ustaz menyebutkan ada beberapa harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat itu coba sebutkan. Harta yang bermanfaat seperti apa digunakan? Nah, tadi Ustaz menyampaikan 4. Sebutkan 2 aja. Nggak bisa 4, 2 boleh. Ya Bapak dan Ibu, ini nggak ada propolis ya Pak? Saya sajadah lebih paten lagi untuk ibadah, pahala banyak. Harta yang didapat dengan cara yang halal dan harta yang disederhanakan. Ya, barakallah, barakallah. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk sesi tanya jawab. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin langsung kita jawab? Tidak. Baik, karena bahasanya materi terang-terang, jadi mungkin agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan hukum terkait tentang harta warisan. Ini jual pakai, boleh kan Ustaz? Boleh, insyaallah. Jadi contohnya begini, Ustaz. Uang saya ini kawin dengan seorang janda yang membawa anak. Jadi berlangsungnya perkawinan, uang saya ini tidak mempunyai anak keturunan. Terus dua-duanya ini sudah meninggal. Jadi bawaan Istri. istri ini bawaannya kan ada anaknya. Jadi Dapat warisan atau tidak? dapat warisannya ini lebih besar dari saya sebagai ponakan kandungnya. Apakah ini benar dalam hukum warisan pembukaan di Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, yang ini dulu ya. Ada Pak? Kasih dulu satu terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau kita baca Al-Quran kan terjemahannya Ustaz itu kadang Allah memposisikan sebagai kami dan kadang memposisikan sebagai aku. Mohon. Memposisikan sebagai apa nih? Maksudnya ketika dalam Al-Quran itu ada bahasa Allah, aku, kami. Oh iya. Baik. Barakallahu fikum, ini kita jawab dulu, ada beberapa pertanyaan. 2. Yang pertama, jika wakaf mengatasnamakan almarhum orang tua, apakah dibenarkan?
disunahkan. Dan ini bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Banyak hadisnya ya, hadis riwayat Al-Bukhari sampai lebih dari 2 hadis tuh. Bahkan 3 hadis ada ketika yang satu datang perempuan ke Nabi, wanita. Nanya Rasulullah, bapakku udah meninggal. Apakah aku bisa bersedekah atas namanya? Maka Nabi dan dia berkata, apakah dosa-dosa yang bisa diampuni dengan sedekah ini? Maka jawabannya cuma satu aja. Naam. Iya. Dah itu aja. Yang kedua, laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Apakah aku bisa bersedekah atas namanya? Dan apakah sedekah ini sampai kepadanya? Maka Nabi berkata, iya sampai. Dan ini para ulama mengatakan bahwa sepakat para ulama bahwa sedekah atas nama orang sudah meninggal dunia itu bukan boleh lagi, tapi disunahkan, dianjurkan. Silahkan apa saja. Apakah Al-Quran, uang, tanah, rumah, kendaraan, apa saja diwakafkan itu sampai pahalanya dan mengalir pahalanya terus menjadi sedekahun jariyah sampai hari kiamat insyaallah. Dan ini adalah salah satu bentuk bakti yang besar kepada dari anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka ini bisa diamalkan dan bisa dipraktekkan ya, silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga semangat menghafal Al-Quran dan membagi waktu antara menghafal Al-Quran dan kuliah? Karena terkadang tugas kuliah juga terlalu banyak memakan waktu. Syukran Ustaz. Ya bagi aja waktunya. Sederhana sebetulnya. Menghafal Al-Quran itu nggak setiap waktu. Tidak semua waktu bisa untuk digunakan menghafal Al-Quran. Kalau nasihat saya menghafal Al-Quran itu yang pertama adalah setelah subuh. Hafal Quran setelah subuh. Atau kalau nggak bisa setelah asar. Tapi syaratnya satu, siang jangan lelah kali setelah istirahat siang. Jangan beraktivitas pagi sampai sore, habis asar ngapal Quran, nggak sanggup. Ada istirahat tidur sebentar, setengah jam sebelum asar, habis itu bangun, sholat asar, kemudian menghafal Quran. Itu yang paling bagus 2 waktu ini. Sedangkan malam hari, di tengah malam, sholat tahajud, itu bukan menghafal, tapi murojaah. Bawa hafalannya dalam sholat. Nah, bawa hafalannya dalam sholat, ya. Dan ini semua menjadi apa? Menjadi rutinitas para penghafal Quran. Kalau katanya sholat malam, misalnya dia sholat jam 4:30 sampai subuh itu kan, setengah jam itu udah berapa ayat dia dapat. Saya 1 rakaat dia bisa 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Pegang aja Al-Quran seperti ini, yang kecil pegang aja, tutup, dia baca, silakan baca sampai seperti ini. Kalau kira-kira lupa sedikit, silakan lihat, baca lagi. Itu waktu murojaah paling bagus. Sedangkan ngapalnya pilih antara setelah subuh atau setelah asar. Itu aja. Selebihnya silakan kerjakan tugas kuliah. Kan nggak ada masalah. Ya, selagi masih kuliah enak lah, banyak tugas kuliah. Nanti kalau udah nikah, ada lagi waktu kita. Payah ngapal Quran udah nikah. Apalagi udah punya anak, anaknya ada 3. Aduh, repotnya luar biasa. Tapi insya Allah carilah keberkahan waktu kita dengan menghafal Quran, maka nanti Allah akan berikan kita bantuan untuk memanfaatkan waktu-waktu sempit untuk bisa menghafal atau membaca Al-Quran. Seperti itu ya, Allah alam. Baik, yang pertama terkait dengan hadis Nabi SAW, surga itu merindukan 3 orang, Ali, kemudian Ammar bin Yasir dan Salman Al-Farisi. Wallah alam, saya tidak tahu apakah hadis itu sahih atau tidak. Tapi, ya kalau sirah sahabat itu ada, berarti mungkin sahih ya. Dan itu tidak masalah karena memang sahabat semua dijamin masuk surga. Dan 3 orang ini memang punya jalan hidup yang luar biasa. Yes, Ali bin Abi Thalib. Ya, kita tidak ragukan satu-satunya anak kecil yang masuk Islam di awal-awal adalah Ali. Kalau Ammar bin Yasir, ingat bapak mamanya dibunuh di hadapan dia sampai dia berkata, aku kufur kepada Allah dan Muhammad. Kan gitu. Dan yang ketiga adalah Salman Al-Farisi. Kan saya sudah pernah nasihatkan, bacalah sekali-sekali, baca, cari aja di Google itu cerita proses masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Dia ini orang kaya dulu dia, tapi dia rela jadi budak sampai ke sana kemari cuma nyari apa? Hidayah, nyari Islam. Makanya mahal. Hanya saja khawatirnya adalah 3 orang ini dan hadis ini, kalaupun yang sahih, ini dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu semua sahabat masuk neraka kecuali Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi dan Ammar bin Yasir. Abu Bakar masuk neraka, Umar masuk neraka, Utsman masuk neraka, dan semua sahabat termasuk Bilal juga masuk neraka, dan semua sahabat. Ibnu Abbas, istri-istri Nabi semuanya masuk neraka. Yang enggak masuk neraka itu cuma mereka 3 ini aja. Tambah satu lagi, Miqdad bin Aswad namanya. Itu pembantu Ali bin Abi Thalib. Itulah Syiah yang menuduh para sahabat Nabi murtad setelah Nabi
meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara menyerahkan kekhalifahan yang seharusnya menurut mereka. Nah, itu ya, bukan seharusnya, tapi menurut mereka itu diserahkan kepada Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata Abu Bakar dianggap merebut kekuasaan itu, kekhalifahan itu dari Ali bin Abi Thalib. Padahal itu adalah hasil dari kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansar setelah mereka mengingat-ingat dan setelah mereka mempertimbangkan serta mencari bukti-bukti bahwa ketika Nabi masih hidup, Nabi itu selalu mengedepankan siapa? Abu Bakar As-Siddiq dalam segala urusan, terutama dalam masalah mewakilkan Nabi dalam segala hal. Di antaranya yang menjadi imam sholat ketika Nabi sakit adalah Abu Bakar. Yang diprotes sebetulnya bukan protes ya, artinya Aisyah memberikan saran, ya Rasulullah jangan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu hatinya lembut sekali dia. Ini kalau baca ayat pasti nangis, nggak sanggup, nanti kasihan apanya? Jamaahnya kelamaan, nggak siap-siap sholat. Maka jangan Abu Bakar, yang lain saja. Tapi Nabi berkata, muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kemudian yang kedua, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dijadikan sebagai temannya adalah Abu Bakar As-Siddiq anhu, dan Allah menyebut Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran ketika Abu Bakar berkata dan takut sekali, khawatir Rasulullah kita nggak selamat ini. Maka Allah katakan dalam surat At-Taubah, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada kata thaniyah nain idh huma fil ghar. Ada dua orang yang mereka berdua berada di dalam gua. Yang satu kawannya, kawan itu sahabatnya, temannya berkata la tahzan, yaitu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu jadi dalil bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berhak menjadi seorang khalifah sepeninggalan Nabi SAW. Dan Ali juga telah membaiatnya. Ali telah membaiat dan mengucapkan, saya membaiat kamu bahwa kamu menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau Syiah ini yang masuk surga cuma sedikit aja di kalangan sahabat. Sementara jumlah sahabat itu ribuan orang. Sementara Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang duluan masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik, Allah telah ridha kepada mereka. Jadi semua sahabat telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka semuanya masuk surga. Tidak ada satupun sahabat yang murtad setelah Nabi meninggal, nggak ada. Ya, tidak ada. Tidak seperti yang dituduhkan oleh Syiah yang menuduhkan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Ya, Allah a'lam. Kemudian warisan tadi, anak tiri namanya itu ya, itu nggak dapat warisan Pak. Nggak dapat warisan. Jadi kalau ditanya bahagian anak tiri lebih baik daripada keponakan, nggak dapat warisan. Dari jalur apa dia dapat warisan? Nggak ada. Orang bukan anak kandungnya, itu kan anak dari bapaknya yang lama, kan gitu dia. Maka tidak dapat warisan. Jadi kalau tidak ada anak, tadi mereka berdua ini tidak ada anak, kecuali anak yang bawaan dari istri yang kedua ini, maka itu dilihat kemana? Dilihat ke bapak mamanya masih ada nggak? Kalau masih ada, ke mereka diarahkan. Kalau nggak ada juga kemana? Abang adik kakaknya kan mungkin ada. Dia punya kakak kan, punya abang, punya adik, itu dapat. Kan sudah pernah saya contohkan ketika seseorang laki-laki, orang suami meninggal dunia, anaknya perempuan 4 atau 3. Ya, kemudian nggak punya anak laki-laki, ada istrinya, masih hidup istrinya. Maka yang dapat warisan adalah istrinya 1/8. Anaknya 2/3, selebihnya siapa? Saudara dari bapaknya. Nah, makanya sampai anak-anak perempuannya ini, karena perempuan semua ini, anak-anaknya merasa apa? Ya, terzalim, ini harta bapak kami, masa wawak kami dapat, pak alik kami dapat, paman kami dapat, bibi kami dapat, enak-enak orang itu aja. Nah, gitu kan? Tapi seperti itu ketentuannya. Jadi anak tiri nggak dapat warisan. Kalau mau dikasih hibah saja. Gitu ya. Yang ketiga, dalam Al-Quran ada kata aku Allah ya. Ana, itu kata innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Dan terkadang
Allah menyebut dengan bahasa inna, sesungguhnya kami. Kenapa terkadang aku, terkadang bahasa kami? Dalam kajian para tafsir para ulama kita, ini disebut dengan istilah li ta'zim, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, menunjukkan bahwa Allah itu punya kekuasaan dan punya tentara, punya kehebatan yang besar. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau Bapak misalnya dipilih menjadi ketua ranting, misalnya ranting Muhammadiyah, Bapak berdiri di sini kan, kami mengharap kepada Bapak. Sementara yang ngomong siapa? Bapak sendiri. Tapi kalau Bapak bukan siapa-siapa, terus Bapak ngomong kami atas dasar apa kami? Nah, jadi bahasa kami itu menunjukkan bahwasanya ini loh, aku ini atas nama kami, aku punya kebijakan di sini, punya kedudukan. Jadi menyebutkan li ta'zim untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu hebat. Gitu ya, Allah taala a'lam. Demikian kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.